Di Papua, ada sosok yang dipercaya bisa menghilangkan nyawa seseorang tanpa menyentuh, dan bahkan masuk ke tubuh manusia tanpa disadari. Sosok itu dikenal dengan nama Suanggi, dan katanya masih sangat ditakuti sampai sekarang. Iya, dan yang bikin makin serem, Suanggi itu dipercaya bukan cuma sekadar hantu biasa, tapi sesuatu yang bisa hidup di dalam tubuh manusia. Banyak orang percaya dia bisa mencelakai korban dari jarak jauh tanpa harus terlihat. Ini bukan cuma cerita misteri biasa ya, tapi sesuatu yang benar-benar dipercaya di sana? Kalau dari cerita masyarakat, banyak kejadian aneh seperti kematian mendadak dan penyakit misterius. Hal-hal itu sulit dijelaskan secara logika, sehingga sering dikaitkan dengan hal gaib. Apalagi kalau terjadi berulang di satu tempat yang sama. Yang bikin aku merinding itu, kalau Suanggi ini bisa menyamar jadi manusia biasa, jadi dia bisa hidup di sekitar kita tanpa kita sadari sama sekali. Betul, justru itu yang membuat cerita ini terasa menyeramkan bagi masyarakat setempat. Siang hari terlihat normal, tapi malam hari berubah dan mulai mengganggu korban. Banyak orang tidak tahu siapa yang sebenarnya harus diwaspadai. Berarti, bisa saja orang terdekat kita sendiri ya, tanpa kita sadari. Benar, tapi ada beberapa ciri yang sering disebut sebagai tanda makhluk itu, seperti tatapannya kosong dan tubuhnya terasa dingin. Kadang juga suka bicara sendiri atau seperti berinteraksi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Kalau ada orang dengan ciri seperti itu, apakah langsung dicurigai sebagai Suanggi? Tapi, itu bisa berbahaya juga kalau sampai salah tuduh. Itu yang sering terjadi di beberapa kasus. Bahkan ada kejadian sampai terjadi kekerasan akibat kecurigaan. Kalau dari cerita yang kamu tahu, biasanya Suanggi menyerang korbannya seperti apa sih? Soalnya yang aku dengar sering terjadi saat malam hari ketika orang sedang tidur. Dalam cerita, Suanggi biasa menyerang saat korban sedang tidur dengan cara menindih atau masuk ke dalam mimpi. Itu mirip banget sama fenomena ketindihan yang sering dialami banyak orang ya. Tapi kenapa bisa sampai dikaitkan dengan sesuatu yang lebih menyeramkan seperti Suanggi? Benar, secara ilmiah itu bisa dijelaskan sebagai sleep paralysis, tapi dalam budaya lokal mereka mengaitkannya dengan Suanggi. Apalagi kalau kejadian itu disertai mimpi buruk yang sama berulang kali. Aku jadi penasaran, apakah ada cerita nyata yang benar-benar membuat orang yakin bahwa itu adalah Suanggi? Bukan hanya sekadar pengalaman pribadi, tapi kejadian yang dialami banyak orang sekaligus. Ada, yaitu salah satu cerita dari daerah pesisir di Papua, di mana beberapa remaja meninggal dalam waktu yang berdekatan. Mereka semua mengalami gejala yang sama sebelum meninggal, seperti mimpi buruk dan ketakutan berlebihan. Berarti, mereka mengalami mimpi yang sama sebelum kejadian itu terjadi ya? Benar, dan dalam cerita yang beredar, mereka bermimpi dikejar sosok perempuan dengan rambut panjang dan wajah yang berubah-ubah. Sosok itu muncul berulang kali dalam mimpi mereka sebelum akhirnya jatuh sakit. Hal seperti ini yang membuat warga semakin percaya dengan keberadaan Suanggi. Kalau sudah seperti itu, biasanya masyarakat melakukan apa untuk mengatasinya? Apakah ada ritual tertentu atau cara tradisional untuk melindungi diri? Soalnya pasti ada usaha untuk menghentikan kejadian itu. Biasanya, mereka akan memanggil tetua adat untuk melakukan ritual pengusiran atau perlindungan. Ada juga yang menggunakan bahan alami seperti daun dan asap untuk menangkal hal gaib. Itu menjadi bagian dari kepercayaan dan cara mereka menghadapi situasi tersebut. Apakah ritual seperti itu biasanya langsung menghentikan gangguan yang terjadi? Atau tetap ada kejadian aneh yang masih berlangsung setelahnya? Dalam beberapa cerita, setelah ritual dilakukan memang gangguan mulai berkurang, tapi tidak selalu langsung hilang sepenuhnya karena kepercayaan menyebut Suanggi bisa berpindah tempat. Itu yang membuat warga tetap waspada. Berarti, Suanggi ini tidak bisa benar-benar dihilangkan ya? Dia hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Betul, dalam kepercayaan lokal, Suanggi dianggap tidak mati, melainkan hanya berpindah tubuh. Ia bisa mencari inang baru untuk melanjutkan keberadaannya. Itulah sebabnya cerita tentangnya tidak pernah benar-benar hilang. Kalau begitu, apakah ada pantangan tertentu yang harus dihindari agar tidak menjadi target Suanggi? Karena biasanya kepercayaan seperti ini punya aturan khusus yang harus dipatuhi. Kalau dilanggar mungkin ada konsekuensinya. Ada beberapa pantangan seperti tidak menyebut nama Suanggi terlalu sering, terutama di malam hari. Selain itu disarankan tidak tidur sendirian di tempat yang pernah terjadi kejadian aneh. Aku pernah dengar juga soal benda-benda tertentu yang bisa dijadikan penangkal, itu benar nggak sih? Kayak tulang ikan pari atau daun tertentu yang disimpan di rumah? Atau itu hanya bagian dari kepercayaan saja? Memang beberapa masyarakat percaya, benda seperti tulang ikan pari atau daun tertentu bisa menjadi pelindung. Biasanya disimpan di rumah atau dekat tempat tidur, untuk menangkal energi negatif. Walaupun secara ilmiah tidak bisa dibuktikan, tapi mereka tetap percaya secara turun-temurun. Aku penasaran sama sosok Suanggi. Sebenarnya Suanggi itu lebih sering digambarkan seperti apa dalam cerita yang beredar? Dalam banyak cerita, Suanggi tidak selalu punya satu bentuk tetap. Kadang digambarkan sebagai manusia biasa, tapi ada juga yang melihatnya sebagai bayangan atau sosok menyeramkan. Perubahan wujud ini yang membuatnya sulit dikenali. Berarti, orang bisa saja melihat bentuk yang berbeda-beda ya? Tergantung pengalaman masing-masing, tapi apakah ada ciri yang paling sering muncul? Ciri yang paling sering disebut adalah sosok perempuan berambut panjang dengan tatapan kosong.
dan itu sering muncul dalam mimpi di malam hari. Kalau muncul di mimpi, berarti serangannya lebih ke mental ya, bukan fisik langsung. Tapi, kenapa efeknya bisa sampai membuat orang sakit atau bahkan meninggal? Dalam kepercayaan lokal, mimpi dianggap sebagai jalur masuk bagi makhluk gaib, dan Swangi dipercaya bisa menyerang lewat mimpi dan melemahkan kondisi korban secara perlahan. Dari situlah efek fisik mulai muncul. Berarti korban sebenarnya sudah diserang sejak dalam mimpi tanpa disadari ya, tapi apakah semua korban mengalami hal yang sama? Tidak selalu sama, tapi banyak cerita yang menunjukkan pola yang mirip. Korban biasanya mengalami mimpi berulang dengan sosok yang sama. Itu menjadi tanda awal sebelum kondisi memburuk. Aku jadi penasaran, apakah seseorang bisa menjadi Swangi dengan sengaja ya? Soalnya ada cerita yang bilang, ini bukan hanya terjadi begitu saja, tapi bisa dipelajari. Dalam beberapa kepercayaan, memang ada yang percaya ilmu Swangi bisa dipelajari. Tapi prosesnya dianggap sangat berat dan penuh risiko besar, dan tidak semua orang mampu melewati tahap tersebut. Memangnya proses seperti apa, sampai seseorang bisa berubah menjadi Swangi? Apakah ada tahapan tertentu yang harus dilalui? Dalam cerita yang beredar, seseorang harus menjalani ritual tertentu yang tidak biasa. Biasanya melibatkan praktik yang dianggap melanggar norma, dan sangat ekstrem. Hal itu dipercaya sebagai jalan untuk mendapatkan kekuatan. Tapi, apakah benar ada syarat berupa pengorbanan dalam proses tersebut ya? Soalnya banyak cerita yang mengarah ke hal-hal seperti itu. Beberapa cerita memang menyebut adanya pengorbanan sebagai bagian dari proses tersebut. Hal itu dianggap sebagai bentuk perjanjian untuk memperoleh kekuatan. Kalau seseorang gagal menjalani proses itu, apakah ada dampak bagi dirinya? Karena kalau risikonya besar, pasti tidak semua orang bisa melewatinya. Dalam kepercayaan lokal, orang yang gagal bisa mengalami gangguan mental atau fisik. Bahkan ada yang dipercaya kehilangan kesadaran dirinya secara perlahan. Kalau semua cerita ini digabung, rasanya Swangi bukan hanya sekadar makhluk, tapi juga sesuatu yang sangat kompleks ya. Ada unsur mistis sekaligus kepercayaan yang sudah lama hidup di masyarakat. Benar, karena Swangi tidak hanya hidup dalam cerita, tapi juga dalam cara orang memahami hal yang tidak bisa dijelaskan. Ia menjadi simbol dari rasa takut yang tidak terlihat, itulah yang membuatnya terus bertahan. Kalau dipikir-pikir, yang paling menyeramkan itu bukan wujudnya, tapi cara dia menyerang tanpa terlihat ya, karena kita tidak tahu kapan dan dari mana datangnya. Itu yang bikin orang selalu merasa waspada. Betul, karena ketidakpastian itu yang membuat rasa takut menjadi lebih besar. Manusia cenderung takut pada hal yang tidak bisa dilihat atau dipahami. Swangi berada di area tersebut. Kalau kita berada di situasi seperti itu, apakah kita bisa benar-benar merasa aman? Atau justru rasa takut itu akan selalu ada di pikiran kita? Rasa takut itu memang bisa muncul, tapi kembali lagi pada bagaimana kita menyikapinya. Ada yang percaya penuh, dan ada juga yang melihatnya sebagai cerita budaya. Semua tergantung sudut pandang masing-masing. Menurut kamu sendiri, apakah Swangi itu benar-benar ada, atau hanya bagian dari kepercayaan saja? Karena sampai sekarang masih banyak yang mempercayainya. Kalau dilihat dari sudut pandang ilmiah, belum ada bukti yang bisa memastikan keberadaannya. Tapi dari sisi budaya dan pengalaman masyarakat, cerita ini tetap dianggap nyata. Disitulah letak keunikannya. Jadi bisa dibilang, Swangi itu hidup di antara kepercayaan dan realitas ya. Tidak sepenuhnya bisa dibuktikan, tapi juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Benar, karena selama masih ada yang mempercayainya, cerita ini akan terus hidup dan akan menjadi bagian dari identitas budaya. Menarik sekali pembahasan kita kali ini, karena bukan cuma horor, tapi juga banyak sisi yang bisa dipelajari, dari budaya sampai cara berpikir manusia. Benar. Karena cerita seperti ini selalu punya dua sisi, yaitu ketakutan dan makna. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Kalau kita lihat dari semua pembahasan Swangi, memang bukan sekadar cerita biasa. Ada sisi mistis sekaligus budaya, yang membuatnya terus hidup sampai sekarang. Benar, karena setiap kepercayaan pasti punya makna di baliknya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan bijak, tanpa harus langsung percaya atau menolak. Yang penting tetap berpikir terbuka. Kalau menurut kalian sendiri, apakah Swangi itu benar-benar ada, atau hanya bagian dari kepercayaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka pembahasan seperti ini ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.